Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan dalam 24 jam terakhir kita bisa di sini cryptocurrency market terkoreksi dengan lumayan signifikan. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana dan sebelum gue lupa juga, gue ingin mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang merayakan ya. Semoga pada bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkat dan juga semoga pada bulan ini cryptocurrency market mulai meningkat lagi dengan signifikan ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi koreksi yang lumayan di 3,38% dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita di chartnya lumayan anjlok ya. Dan dia sekarang trading di angka 27.364. Tetapi good newsnya apa? Good newsnya adalah Bitcoin berhasil bertahan di struktur yang kita bahas kemarin, yaitu di 27.000 lah kalau kita bulatkan ya. Which is itu adalah buy limit pertama kita juga dalam posisi spot ya. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 3,8% di angka 1742 dan seterusnya. Nah, tetapi ya mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa seperti ini, Bang? Apakah karena the Feds? Dan menurut gua, yes, ada benar juga ya, dan bisa dibilang the Feds ini sekarang dalam posisi yang sedikit serba salah, maju salah, mundur salah ya. Untuk BNB dia terkoreksi lebih besar lagi sebesar 4,5%-an dalam 24 jam terakhir di angka 321,19. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 8,33% di angka 42 sen. Lalu Cardano dia dalam 24 jam terakhir terkoreksi sebesar 4%-an di angka 35 sen. Lalu untuk Matic dia terkoreksi sebesar 4,17% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1 dolar lebih 11 sen. Dan yang terakhir ada Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 3,46% dalam 24 jam terakhir. Ya, jadi pada hari ini kita bisa lihat semua cenderung terkoreksi. Untuk Bitcoin dominance dia sedikit turun ya pada hari ini, tetapi nggak besar-besar amat lah ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke economic calendar, gue ingin ini dulu ya. Today's video is sponsored by Lifecoin Watch, ya, di mana ini adalah simpelnya sebagai CMC yang lebih bisa kita customize. Ya, kita bisa ubah sesuai dengan keperluan kita. Contoh, misalkan kita ingin layout yang lebih fokusnya itu ke liquidity. Kita bisa klik di sini. Ya, dia akan keluar di mana fokusnya itu lebih ke liquidity. Lalu buat lo yang mungkin pengen fokusnya lebih ke charts and deltas juga bisa di sini lo klik ya. Dan yang lebih keren lagi adalah kalau lo pengen yang lebih spesifik lagi dengan yang lo perlukan, ada satu layout yang customizable di mana lo itu bisa ubah sesuai dengan keinginan lo ya. Lo perlu apa? Total cap, max cap, lalu juga supply-nya butuh apa aja, circulating, total supply atau semuanya ya. Lo mau klik semuanya pun bisa seperti di sini ya, lengkap banget dan very customizable. Dan buat lo yang pengen coba, ini literally gratis. Lo nggak perlu bayar apapun ya. Jadi buat lo pengen coba silakan ya. Ini namanya adalah Lifecoin Watch ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk economic calendar kita bisa di sini ya. Ternyata kemarin sudah keluar keputusan dari the Feds ya. Ternyata sesuai dengan forecast yaitu di 25 BPS alias di 0,25% peningkatan dari interest rate ya. Nah, ini tentunya membuat market jadi bingung juga karena masih cuma sesuai dengan forecast. Dan kalau kita ngomongin soal dari si press conference-nya sama-sama membingungkan ya. Jadi dia itu ya masih gini sih ya, hawkish nggak, cenderung lebih sedikit ke hawkish ya, karena kenapa, mereka ujung-ujungnya memutuskan 25 BPS kan ya. Nah, dan selain dari itu juga kalau kita di sini ya on average ya si policy maker ini juga antisipasi bahwa akan ada peningkatan 25 BPS lagi di akhir tahun ya. Jadi secara vibe-nya masih cenderung hawkish, tetapi mereka dengan kata-katanya itu lebih hati-hati ya. Mereka spesifiknya mengatakan the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate ya. Jadi mereka menggunakan disebutnya the Fed speech gitu ya, atau ya inilah intinya mereka takut kalau market anjlok lagi ya. Dan tapi secara ironisnya malah market beneran anjlok, indeks dolar juga anjlok. Jadi aneh jujurnya pada hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, jangan lupa juga walaupun sudah 3 ada data yang super penting ini keluar, jangan lupa nanti malam akan ada beberapa data penting lagi yang akan keluar, tepatnya itu di jam 7:30 malam. Ini initial jobless claim. Sekali lagi harapan kita adalah indeks dolar itu lebih tinggi daripada
forecast ya, tapi jangan ekstrim, sedikit lebih tinggi aja. Kalau bisa 200.000 atau 210.000, oke. Lalu untuk new home sales, ini harapan kita dia itu lebih rendah daripada forecast ya, karena kita ingin demand dari properti di US turun. Lalu udah ya, that's it. Tinggal kita nunggu 2 lagi. Oh sorry, ada satu yang ketinggalan. Building permits ya, building permits akan keluar jam 7 malam ya. Nah, jadi 3 hal itu mungkin buat lo yang ingin mengurangi resiko dari volatility ya, bisa tutup dulu sebelum jam 7 malam ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, sesuai dengan pembahasan kita tadi, dia berhasil bertahan di atas dari 27.000 lah kalau kita bulatkan di sini. Ini struktur baru yang terbentuk pada tanggal 18 dan 19 Maret kemarin ya. Artinya beneran menjadi support di sini ya. Nah, harapan gua adalah dalam beberapa hari ke depan ini tetap bisa bertahan menjadi support ya, dan bisa mantul lagi lanjut membuat higher high ya. Dan sebenarnya normal lah untuk Bitcoin mulai koreksi, karena kalau kita lihat di sini ya, setelah dia pump dari tanggal 16 dan 17 kemarin belum ada koreksi yang signifikan. Hari ini ya not bad lah, 3%-an ya. Nah, PR-nya kurang lebih seperti untuk daily ya, dia bertahan di atas dari di atas dari 27.000, itu harapan gua. Nah, untuk weekly-nya seperti pembahasan kita di kemarin-kemarin, harapan gua adalah dia itu bisa bertahan di atas dari MA200 weekly, yaitu di atas 25.456 ya. Nah, itu untuk lebih makronya. Jadi itu dia kurang lebih PR untuk Bitcoin secara daily maupun secara weekly ya, as simple as that. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar, jujurnya ini sesuai dengan harapan kita ya untuk indeks dolar. Dia melemah ya, dia melemah dan bukan cuma melemah sih sebenarnya. Lebih penting adalah dia itu berhasil jebol struktur 103,13. Bahkan dia sempat retest ke 102,05 ya, which is really good. Hari ini pun retest kedua ya. Nah, tetapi karena hari ini mungkin the Fed benar-benar orang mixed feelings ya, indeks dolar turun, Bitcoin turun, Nasdaq turun, S&P turun, basically semua turun karena ketidakpastian yang dibuat oleh the Fed ya. Nah, tapi baik lagi secara makronya tetap harapan kita adalah indeks dolar melemah ya, karena lagi-lagi ya, kalau secara makro kita itu nggak pernah masuk ke dalam bull market di Bitcoin waktu indeks dolar lagi bull market juga ya. Secara makronya pasti indeks dolar melemah ya, walaupun dari hari ke harinya mungkin nggak percis, tapi secara makronya melemah. Maka dari itu PR selanjutnya untuk indeks dolar adalah dia menembus 102,05, tapi mungkin dalam hari ini ya highly unlikely lah, karena kalau kita lihat secara Bollinger Band-nya dia masih dalam keadaan oversold ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan TC ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sebelum kita lanjut, sekali lagi gue ingin ingatkan, our sponsor ya untuk today ya adalah di sini ya, Live Coin Watch, di mana ini simpelnya adalah alternatif dari CMC yang kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Layoutnya seperti yang gue tadi bahas, lu pengen fokus liquidity, pengen fokus yang lain juga bisa semua di sini ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ada beberapa tool lain seperti volume, liquidity, dan juga Bitcoin dominance yang langsung kita bisa lihat tanpa harus buka-buka chart lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan mulai lanjut lagi ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia terjadi retest pertama di 26.969, which is ini adalah buy limit spot kita yang pertama ya. Jadi buat lo yang sudah pasang di sini, congrats sudah profit sedikit. Untuk buy limit kedua kita secara spot masih jauh di 24.495, which is ini adalah confluence juga dengan MA200 di weekly. Dan yang terakhir buy limit ketiga kita di 23.763 ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kita bisa di sini ya, dia sudah terjadi retest di support dan resisten ya. Untuk di supportnya kita bisa di sini ya, berarti kita bisa buka posisi long pada hari ini apabila terjadi retest kedua di 27.000 lah. Ini pembulatan dari 26.969 ini ya. Terlalu susah buat disebut, jadi gue bulatin aja 27.000.
Kalau terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.800-an. Sementara kalau terjadi lagi retest pada hari ini ke atas ya sebagai resisten, kita juga bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27.000. Jadi tinggal kita balikan pada hari ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat lagi-lagi pada hari ini jebol di struktur 1780. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit di sini kemungkinan besar sudah kena ya. Buat yang lupa ya sudah kelupaan berarti ya. Nah, untuk buy limit kedua kita masih di 1705. Dan buy limit ketiga kita di 1660. Jadi itu adalah setup untuk beberapa buy limit di Ethereum ya. Ini buy limit kedua, ini buy limit ketiga. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi karena memang dalam beberapa hari terakhir ini dia tembus-tembus terus 1780 sebagai support dan resisten. Maka dari itu setupnya kembali gagal pada hari ini. Yang mungkin kita tunggu dan yang terdekat adalah short ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini pada hari ini dan besok, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1780. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Ethereum. Oke, nah untuk XRP kita bisa di sini. Ini pentingnya kita tunggu sampai terjadi koreksi dan mendekat ke satu support dan resisten tertentu. Ya, buat lo yang FOMO di sini pasti mual ya. Nah, untuk kemarin ya kita bisa di sini dia nyaris retest ke buy limit pertama, tetapi enggak ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama kita masih di 40 sen, buy limit kedua kita di 38 sen, dan buy limit ketiga kita di 37 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya sama sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya, cuman mungkin sekarang malah lebih dekat ke posisi long ya. Kalau waktu di zaman di sini lebih dekat ke ke posisi short. Nah, jadi kita tunggu dalam beberapa hari ke depan apakah XRP akan retest 1, retest 2 atau tidak ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya ada beberapa. Buat yang konservatif bisa TP di upper band which is sekarang di 43.000 di 0,435 ya, which is sekali lagi ini adalah konservatif. Buat kalian yang cenderung lebih agresif bisa pertimbangkan di sini struktur baru di 47 sen ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila XRP gagal mempertahankan 40 sen, dibawa ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 38 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB, dan untuk BNB sepertinya dia juga tidak imun terhadap volatilitas market. Dan kemarin sayangnya setelah berapa hari nih berhasil bertahan di atas dari 330. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya pada hari ke-6 dia jebol juga ya. Artinya buy limit pertama kita sudah kena ya. Lalu untuk buy limit kedua kita itu di MA50 ya. Dia itu sekarang di angka 309,8 ya. Jadi itu untuk buy limit kedua. Dan buy limit ketiga kita sekarang jadi di 301,7. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 dalam beberapa hari ke depan di 330,2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 330,2 dengan target TP di MA50 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 330,2. Jadi kurang lebih seperti itu setup di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom ini cukup mengejutkan ya. Gue pikir struktur 45 sen ini akan jebol. Ternyata tidak ya, surprise surprise. Nah, jadi untuk buy limit pertama kita sudah kena di sini ya. Nah, pada hari ini gue akan ada sedikit perubahan untuk struktur di Phantom ya. Untuk buy limit keduanya sebelumnya kan di 41 sen. Ini masih cukup jauh dan gue rasa di sini ya, apalagi setelah ada terjadi retest pertama pada hari ini cukup oke untuk menjadikan buy limit pertama. Jadi untuk buy limit kedua. Jadi gua geser, buy limit pertama sudah jebol di sini. Buy limit kedua untuk Phantom di 45 sen dan buy limit ketiga kita di 41 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, kita lihat pada hari ini apakah akan terjadi retest kedua atau tidak. Kalau hari ini terjadi retest kedua ya, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya buat lu yang sangat konservatif boleh di MA50 which is itu di 47 sen.
Dan buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 48 sen di sini ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya mungkin yang paling dekat adalah kalau sampai terjadi lagi retest kedua. Jadi kemarin karena dia retestnya di sini bersamaan, jadi bisa juga kita limit posisi short di sini. Jadi limit long dan short di waktu bersamaan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya, dan sekali lagi gua ingatkan jangan pakai uang panas untuk trade di market apapun dan juga jangan sampai over leverage. Dan sekali lagi gua ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi lo yang merayakan. Lagi-lagi semoga pada bulan ini menjadi bulan yang penuh berkat untuk lo maupun juga di dalam market kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.